Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Piping. Pagi hari ini kita akan mulai bab 1 untuk kelas 9, yaitu tentang partikel, penyusun, benda mati, dan makhluk hidup. Seperti apa? Mari kita dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Kali ini kita akan belajar partikel, penyusun, benda mati, dan makhluk hidup. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari pada pagi hari ini itu dari kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Nah, kompetensi dasar 3.8 itu menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, dan molekul, kemudian struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian pada makhluk hidup, misalnya klorofil pada tumbuhan, kemudian rambut dan tulang, itu memiliki atom-atom penyusun, di mana atom-atom penyusun ini bergabung menjadi molekul. Demikian pula dengan benda mati seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda yang lain. Merupakan zat kimia yang juga tersusun atas molekul-molekul tertentu. Molekul-molekul yang tertata sedemikian rupa itu memberikan sifat-sifat tertentu pada suatu zat. Misalnya, plastik bersifat lentur karena molekul-molekul penyusunnya mempunyai rantai panjang. Sedangkan arang mudah patah karena susunan antar atom-atom penyusunnya banyak terdapat ruang-ruang kosong. Nah, di sini ada berbagai macam teori-teori atom, dimulai dari teori atom Demokritos, John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, dan lain-lain. Ya, dimulai dari Demokritos yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi kembali. Kemudian John Dalton juga sependapat dengan Demokritos. Ada lagi J.J. Thomson yang teorinya dikenal sebagai teori Wecky-Smith. Ya. Nah, nanti kalian akan membaca ya kelanjutannya teori-teori atom dari masing-masing ini ya di dalam modul. Di modul sudah jelas ya bagaimana perkembangan teori atom sampai ke teori ketidakpastian Heisenberg. Nanti tinggal dibaca di modul. Nah, berikutnya dari berbagai teori atom yang telah dikemukakan tadi itu didapatlah kesimpulan tentang atom, yaitu sebagai berikut. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, kemudian proton, dan elektron. Atom terdiri dari inti atom yang disebut nukleon atau nukleus dan elektron-elektron yang bergerak mengelilinginya. Inti atom atau nukleon itu terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, sedangkan elektron bermuatan negatif. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan atom netral dan atom bermuatan? Pada umumnya, atom bersifat netral. Pada atom netral, jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah protonnya. Sedangkan karena sesuatu hal, misalnya karena adanya gosokan pada permukaan benda, atau karena benda mengalami benturan, mengalami panas atau jatuh, maka atom pada suatu benda itu dapat menjadi bermuatan. Atom bermuatan itu disebut ion. Nah, partikel subatom yang dapat berpindah karena adanya gangguan pada atom itu hanyalah elektron. Atom yang kehilangan elektron akan menjadi bermuatan positif atau disebut ion positif. Nah, ion positif ini disebut juga sebagai kation. Sedangkan atom yang mendapatkan tambahan elektron itu akan menjadi bermuatan negatif atau disebut ion negatif, dan ion negatif ini disebut sebagai anion. Sekarang kita akan belajar tentang nomor atom dan nomor massa. Ini penulisan lambang atom ya, seperti ini. Jadi X ini adalah lambang atomnya, kemudian A di sini adalah nomor massa,
Kemudian Z di sini adalah nomor atom. Nah, nomor massa ini menunjukkan jumlah partikel penyusun inti atom atau jumlah proton dan neutron. Nomor atom yang ini, Z, itu menunjukkan jumlah elektron atau jumlah proton, di mana pada atom netral, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Nah, sedangkan jumlah neutron itu tinggal dikurangi dari nomor massa, dikurangi dengan nomor atom. Nah, sekarang bagaimana contoh atom netral dan atom bermuatan? Ini contohnya ya, ini semua adalah atom netral. Karbon, natrium, aluminium, kalsium, kemudian klor, oksigen. Nah, ini dalam bentuk atom netral. Nah, ketika karena sesuatu hal nih atom oksigen ini bisa menjadi bermuatan, menjadi O2-. Atom klor ini juga bisa menjadi bermuatan, menjadi klor-. Dan yang ini natrium juga bisa menjadi bermuatan, menjadi Na+. Kemudian Ca ini kalsium juga bisa menjadi bermuatan, menjadi Ca2+. Ini mengenai ini bagaimana dia menjadi 2-, kemudian Cl menjadi min, Na menjadi plus, Ca menjadi 2+, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, contoh soal. Sekarang kita disuruh menuliskan jumlah elektron, proton, dan neutron pada atom berikut ini. Ini atom Fe atau ferrum atau besi dengan nomor massa 56 dan nomor atom 26. Dari gambar nomor atom ini, Z adalah 26. Jadi jumlah elektronnya sama dengan 26. Karena ini adalah atom netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Sedangkan jumlah neutronnya itu tinggal dikurangi 56 dikurangi 26. Jadi jumlah neutronnya adalah 30. Sekarang ini adalah ion positif atau kation. Ya, ini positif kan, ion positif disebut sebagai kation. Tentukanlah berapa jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Nah, ion positif itu berarti dia kekurangan elektron. Nah, kekurangan elektron. Dari gambar di sini nomor atomnya adalah 19. 19 itu menunjukkan jumlah elektron. Karena dia kekurangan elektron, 1 ya, elektronnya kurang 1, sehingga dikurangi 19 kurang 1 adalah 18. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom atau Z itu sama dengan 19. Jumlah neutron tinggal dikurangi 39 dikurangi 19 adalah 20. Nah, sekarang untuk yang ion negatif atau anion. Nah, ion negatif ini berarti kelebihan elektron. Di sini nomor atomnya adalah 8. Ya, berarti ini adalah jumlah elektron. Karena dia kelebihan elektronnya 2, berarti 8 ditambah 2. Jadi 10. Jumlah protonnya ini sama dengan jumlah nomor atom adalah 8. Jumlah neutron tinggal dikurangi 16 dikurangi 8. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan Ibu tentang atom ya. Bagaimana kita bisa menentukan jumlah proton, elektron pada sebuah atom, baik atom netral maupun atom yang bermuatan. Nah, nanti kalian bisa lihat videonya di YouTube. Linknya sudah Ibu bagikan di Classroom. Dan setelah ini kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu bagikan juga di Classroom masing-masing. Nah, dari video ini nanti kalian bisa mengulang apabila kalian merasa belum paham. Untuk berikutnya kita akan membahas nanti tentang konfigurasi elektron. Kalau hari ini kita belajar atom bermuatan, nah kita akan belajar kok kenapa atom oksigen misalnya menjadi O2- gitu ya. Kalau atom natrium menjadi 2+, nah seperti itu nanti kita akan pelajari di pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, terima kasih anak-anak, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.